habis itu baru cast-nya siapa gitu. Nah ini kebetulan kita dapat dari ceritanya aja saya udah tahu oke ini secara emosi udah pasti ada roller coasternya gitu kan. Nah terus kemudian setelah itu tapi dari ide ceritanya itu pas saya nanya sama tim saya oke, kita ngobrolnya sama siapa, ngobrolnya itu langsung sama Prilly sama Umay gitu. Jadi saya langsung kayak oke ini interesting banget gitu. Nah ketika mereka ngejelasin konsepnya, ceritanya segala macem itu kita langsung kayak oke ini dari segi cerita buat kita menarik banget dan kelihatannya mereka juga udah tahu angle-nya mau gimana, approach-nya mau seperti apa gitu. Nilai plus yang kita ngelihat kenapa akhirnya kita memutuskan untuk jalan sama Sena Pikir, cerita itu kan adalah satu faktor yang penting, tapi cara nge-convey ke audiensnya itu juga jauh lebih penting. Nah ketika Prilly sama Umay menjelaskan kepada kita itu kalau dari sisi True ID kita ngeliatnya mereka sudah berpikir secara digital gitu. Jadi kalau dulu kan memang kita nonton abis itu selesai gitu. Nah mereka itu memikirkan idenya gimana caranya, oke, ini ada cerita yang bagus, tapi gimana caranya kita meng-create sebuah jembatan yang menjembatani antara cerita ini tapi juga dengan para penontonnya gitu. Nah ini berarti nggak berhenti cuma di layarnya aja, tapi di social medianya ini, di social medianya ID, abis itu gimana caranya berkomunikasi sama audiens. Dari situ kita ngelihat gitu, oke ini yang kita dapetin nggak cuma sekedar cerita, tapi paket lengkap. Ketika tadi menyaksikan Pak, ikut tersentuh kah atau seperti apa? Oke, saya jujur aja sudah menyaksikan semuanya gitu ya. Jadi saya juga tidak mau spoiler gitu. Pesan saya itu intinya adalah siap-siap aja untuk emosinya dimainin gitu. Jadi kalau tadi kan ditanya gimana perasaannya, excited atau enggak, saat ini saya lebih excited untuk tahu audiens itu perasaannya seperti apa setelah nonton ini. Ini buat Umay sama Prilly, buat para penggemar mungkin udah banyak yang nungguin nggak sih? Pada bilang kapan sih tayangnya, kapan sih ya? Udah pada nanya-nanya belum sih? Ya kalau ngelihat respon di sosial media sih dari awal kita syuting mereka udah benar-benar menunggu banget gitu kan, karena ini juga peran yang belum pernah aku perankan sebelumnya, terus pertama kali seproject sama Brian sama Irzan udah beberapa kali, tapi ini benar-benar apa ya, kita disatukan bertiga gitu, aku, Brian dan Irzan. Jadi menurut penonton dan menurut respon di sosial media, aku, Brian dan Irzan tuh kombinasi yang mereka belum pernah lihat sebelumnya, dan akhirnya mereka bertanya-tanya gitu kayak gimana ya jadinya mereka digabungin karena belum pernah jadi couple sebelumnya, dan dengan cerita yang lebih dewasa. Biasanya kita kalau memerankan series anak SMA, tapi ini benar-benar kita dewasa. Aku di sini berperan sebagai Naira yang umurnya 25, mereka 27 tahun gitu. Jadi konflik pacarannya, konflik relationship-nya juga udah lebih dewasa lagi. Makanya mereka penasaran banget dari awal kita syuting, dan alhamdulillah hari ini tayang. Mereka excited banget, di Instagram udah meledak, udah ngetek-ngetek mereka lagi nonton. Mike, kenapa memilih untuk dibikin series, Mike? Kenapa nggak dibikin film yang level? Karena menurutku cerita tentang perbedaan agama ini butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan semuanya. Menurutku satu film selesai itu nggak cukup untuk menjelaskan konflik ibu, konflik anaknya sendiri, terus juga konflik pacarnya, konflik yang lain. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk menjelaskan latar dunia yang dimiliki sama Naira. Makanya kenapa jadinya series juga ya itu sih alasannya, dan True ID pun juga memberi kami ruang untuk bermain dan bereksplor di masalah perbedaan yang dimiliki Naira dan Adrian juga sih. Jadi memang kalau ditanya kenapa alasan series mungkin. Ini serial pertama atau serial kedua jadi? Ini series pertama. Series pertama. Iya. Nah, sampai akhirnya memberanikan diri gitu untuk terjun di balik layar gitu. Awal mulanya seperti apa sih? Dan perlu waktu berapa lama gitu sampai akhirnya lu yakin gitu? Kalau awal mulanya itu sebenarnya dari tahun 2015 aku udah mulai ngedarin film pendek di YouTube, dan memang awal mulanya dari situ belajar sendiri, minjem kamera temen dan lain-lain. Jadi memang udah cukup sering buat tapi non komersil, jadi iseng-iseng aja gitu. Terus sampai akhirnya di 2 tahun lalu ketemu sama Pak Monty Tiwa. Project ini pun juga alhamdulillah supervisi sama Pak Monty Tiwa, dibantu sama dia. Jadi memang setelah ketemu dia bantu aku untuk memberanikan diri gitu loh, untuk memulai sesuatu gitu. Jadi memang perannya Pak Monty juga besar banget sih untuk karir directing aku. Gimana rasanya jadi saudara di series? Dan mungkin pusing apakah atau lebih pusing film? Sama aja sih, hidup juga udah pusing kayaknya. Hidup ketabrak pandemi juga kemarin kan pusing banget ya. Jadi buat aku
dimanapun aku berada, aku sangat amat mensyukurinya sih, dan juga dapat kesempatan untuk bermain di situasi yang baru, terus juga ngedirect pemain-pemain yang hebat kayak Prilly, Tante Yunik, Brian, Irzan, dan lain-lain juga ngebuat aku juga blessed banget sih dan grateful banget bisa ada di sana. Nah, Prilly di tengah kesibukan yang padat banget nih, seri-seri, film juga, terus sempetin juga nih kayaknya bentrok kan, ngurusin ini, terus juga kerjaan juga harus profesional juga ya kan. Sebenarnya jadi pemain aku cuma jadi pemain aja aku udah ngerasa series itu punya aku gitu, apalagi jadi pemain dan produser, jadi benar-benar diurusin banget dari nol, dari belum jadi cerita sampai kita jadi cerita, skenario draft 1, draft 2, draft 3 sampai draft final gitu. Pusing pastinya ngikutin prosesnya dari awal, tapi karena memang ini adalah project yang aku sama Umay dari awal tuh udah passion kita tuh udah di sini gitu, kita udah mempersiapkan project ini tuh dari lama. Terus tiba-tiba kita bisa bekerja sama dengan True ID yang memberikan kita kesempatan untuk bisa explore. Jadi True ID tuh ngasih kita ruang untuk kita bisa explore dari segi kreatif gitu. Jadi nggak diposesifin dari segi kreatifnya gitu. Terserah kita mau explore apa. Nah itu kan jadi excitement tersendiri dari aku karena ini series pertama aku juga jadi produser. Jadi benar-benar idealisme aku dan Umay kita satuin bareng-bareng. Dari segi kita mau warna dari series ini kayak gimana, kostum, terus cerita, bahkan sampai alat pun kita nentuin gitu. Jadi ya pusing, tapi sangat bahagia banget ngejalanin semua prosesnya dan nagih ya Mike kayaknya kita. Dan berterima kasih juga sama True ID, bukan hanya saya dan Hutan series di True ID, kemarin juga sempat ada kan Yusuf Mahardika juga bikin. Jadi memang terima kasih banget kesempatannya True ID juga untuk kasih kepercayaan sama production house yang baru sekali. Kita kan baru produksi satu film dan ini series pertama kita, tapi True ID udah ngasih kepercayaan penuh, ngasih kita kebebasan dalam bikin ceritanya, shot-shotnya, semua pengambilan gambar, jadi kita senang banget gitu. Nah untuk Kak Prilly sama Kak Umay kan sahabatan nih. Kira-kira emang benar kalau misalnya cerita cinta aslinya Kak Prilly itu diangkat oleh Kak Umay di situ, dan gimana cara Kak Prilly mendalaminya? Kan kisah cinta itu kan luas ya, luas banget gitu. Ya misalnya cinta perbedaan agama mungkin belum pernah aku hadapi, tapi masalah-masalah kecil di dalamnya gitu kan perlu bumbu kan nggak mungkin kita ceritanya ngebosenin banget beda agama udah toh, tapi kan ada konflik-konflik lain di dalamnya gitu ya, selain beda agama. Nah nyontek dia dari cerita saya biasanya, ambil ya yang bagian ini gitu, jadi nggak keseluruhan cerita, cuma pas bagian ini nih gue ambil dialog lo kemarin pas lo gini gue ambil ya. Jadi dialog yang di sini pas nonton kayak relatable. Jadi emang yang seperti tadi aku bilang pas awal live streaming, bahwa cerita ini adalah bentuk tabulasi atau kumpulan cerita orang-orang gitu. Cerita orang-orang yang pernah mengalami ini. Makanya buat yang penasaran nonton hari ini, kenapa nggak di True ID gratis? Ada satu pengalaman menarik nggak di waktu syuting series ini dari episode 1 sampai 10 yang kira-kira paling menarik buat Kak Prilly? Paling menarik waktu itu kita syuting jam 3 pagi. Memang ada kendala di cuaca. Ada kendala cuaca. Kita nggak pernah pulang sepagi itu paling pulang pagi itu cuma sekali 2 kali, tapi itu juga karena kendala cuaca. Terus kita syutingnya di pinggir jalan, jadi berisik mobil apa segala macam. Jadi mengharuskan kita untuk break sebentar terus lanjut lagi untuk syuting. Terus itu jam 3 pagi, adegannya berat banget. Aku sama Brian, Umay cuma ngomong gini, nggak usah terpatok sama skrip, main aja pakai hati lo, terserah mau dialognya apa. Terus dia puterin satu lagu yang relate untuk aku dan Brian. Jadi ada di Aksaraku. Jadi Brian ya punya pengalaman sendiri sama lagu itu, aku juga punya pengalaman sendiri sama lagu itu. Terus kita puterin lagu itu pakai speaker. Terus udah nggak usah baca skrip ya, terserah aja mau ngomong apa. Terus sebelum tag tuh kita yang udah kayak, aku udah mau nangis ya, tapi saya tuh belum jadi. Mai cepetan Mai, udah mau nangis banget, udah nggak tahan. Jadi tiba-tiba pas tag langsung meledak banget emosinya. Nah itu, pengalaman menarik dan seneng ya punya sutradara yang sahabat kita sendiri, tahu tombol kita di mana. Jadi kayak untuk adegan ini puterin aja lagu ini, relate dia. Jadi dia kayak kurang ajar ya, tapi jadinya adegan itu jadi bagus banget. Walaupun kita udah ngantuk, tapi itu menjadi salah satu adegan yang kalau aku nonton lagi, aku preview lagi, akunya masih nyesek sekarang. Jadi untuk Prilly sama Naira, apa kemiripan, persamaan dan perbedaan Prilly dan Naira?
susah mutusin orang. Saya permisi dulu, assalamualaikum. Oh, itu kesamaannya gitu karena aku nggak pernah pacaran sampai 4 tahun, tapi aku kalau pacaran nggak pernah sebentar, pasti selalu lama gitu. Karena aku emang orang yang walaupun udah menemukan masalah tapi anaknya bebel gitu, kayak aduh coba dulu deh, nggak apa-apa kali, coba dulu. Jadi susah untuk ngomong udahan tuh susah walaupun udah dirasain dari beberapa bulan pertama gitu. Sama kan kayak Naira gitu, di episode 1-nya dia udah ngerasain kalau hubungan ini nggak bisa, tapi untuk bilang putus tuh susah banget karena emang sayang banget dan udah nyaman banget. Itu persamaannya. Biasa aja dong lo. Perbedaannya apa ya perbedaannya, gue nggak lihat perbedaan. Sama. Ceritanya masih berjalan soalnya. Perbedaannya saya belum menemukan perbedaan. Mungkin perbedaannya beda profesi kali ya. Ini orang kantoran itu aja. Berarti pembuatan skenario berarti banyak mengambil dari kisah-kisah Prilly juga kan? Ya banyak dari kisah semuanya sih, maksudnya nggak. Yang beda agamanya sih Umay. Oh gitu. Sekali gue bocorin ya Umay, nggak apa-apa. Nggak berkesalahan itu. Nggak. Tapi memang yang kayak aku bilang tadi, aku dapat cerita dari teman, aku dapat cerita dari saudara, aku dapat cerita dari ini, dari itu. Jadi memang kumpulan cerita semua orang sih, makanya berharap banget series ini bisa relate banget buat semua orang. Ya. Oke, kita switch.